Akhirnya sadar dan waras juga. Media Vietnam jagokan timnas Indonesia menengah sangat telak lagi. Saine Patinama diprediksi bakal langsung jadi starter gantikan Pratama Arhan yang mainnya jelek parah diduga gara-gara bergaul dengan para selebgram. Yes, alhamdulillah kabar terbaru dari naturalisasi Chirus Margono, timnas Indonesia makin kuat. Alasan Sintayong tiba-tiba tantang Brunei Darussalam, emosi disinggung Mario Rivera. Pengakuan Erick Thohir soal Dimas Drajat tampil lebih moncer dari Lionel Messi dan Neymar. Target terbesar Sandy Walsh di leg kedua timnas Indonesia versus timnas Brunei Darussalam. Rafael Struijk masih diragukan tampil pada laga Brunei Darussalam versus timnas Indonesia. Sintayong tantang Brunei Darussalam kasih perlawanan lebih sengit ke timnas Indonesia. Buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia terbaru, langsung aja klik link di deskripsi video ini. Dan nikmati promo gratis ongkirnya. Buruan sebelum kehabisan. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia. Akhirnya sadar dan waras juga. Media Vietnam jagokan timnas Indonesia menengah sangat telak lagi. Media Vietnam Bongda Plus memprediksi jalannya laga timnas Indonesia versus Brunei Darussalam di leg 2 putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka meyakini takkan ada kejutan yang bisa diciptakan Brunei Darussalam sehingga timnas Indonesia bahkan diprediksi menang telak lagi dengan skor 4-0. Ya, timnas Indonesia akan melanjutkan perjalanannya lagi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini pasukan Sintayong akan bergantian bertandang ke Brunei Darussalam. Jelang duel itu, media Vietnam yakin Brunei Darussalam tetap takkan bisa berbicara banyak dalam menghadapi perlawanan timnas Indonesia. Kans lolos ke putaran kedua pun dinilai sudah sangat besar bagi timnas Indonesia saat ini. Saine Patinama diprediksi bakal langsung jadi starter gantikan Pratama Arhan yang mainnya jelek parah diduga gara-gara bergaul dengan para selebgram. Melihat performa Pratama Arhan yang menurun, memainkan Saine bisa jadi opsi terbaik di sisi kiri. Saine juga tampil reguler bersama tim asal Norwegia Viking FK. Admin sudah menebak bahwa Pratama Arhan akan menurun semenjak nikah dengan Ziza Azizah. Karena lingkungannya jadi selebgram. Gak fokus lagi main bolanya. Menuju tengah, Sintayong bisa memainkan Mark Klok, Ricky Kambuaya, dan Arkan Fikri. Klok bisa bertugas sebagai gelandang bertahan dan memutus serangan dari lapangan tengah. Namun dia juga bisa membaca permainan dan membantu serangan saat dibutuhkan. Kambuaya tampil solid di leg pertama lalu meski turun dari bangku cadangan menggantikan Mark Klok. Yes, alhamdulillah kabar terbaru dari naturalisasi Chirus Margono, timnas Indonesia makin kuat. Kini Chirus Margono tengah menjalani proses perpindahan kewarganegaraan dari Amerika Serikat ke Indonesia. Menurut Hamdan Hamadan, yang terpenting status WNI Chirus Margono lebih dulu dirampungkan. Dengan demikian, saat ada pemanggilan timnas Indonesia, Chirus Margono sudah bisa bersiap. Sehingga apabila suatu hari ada ketertarikan dari tim kepelatihan, maka Chirus secara legal dapat membela sambung mantan utusan PSSI itu. Untuk diketahui, proses yang tengah dijalani Chirus Margono bukan termasuk dalam kategori naturalisasi. Chirus Margono menjadi WNI melalui jalur surat keterangan keimigrasian. Jadi sebagai warga negara Indonesia berhak dong untuk mempertahankan kewarganegaraannya, tutur Hamdan Hamadan. Alasan Sintayong tiba-tiba tantang Brunei Darussalam, emosi disinggung Mario Rivera. Duel antara timnas Indonesia dan Brunei Darussalam dibumbui pesuar dari kedua pelatih.
Pelatih Brunei Darussalam, Mario Rivera, percaya diri menatap duel leg kedua. Dia mengakui bahwa mereka sudah mengetahui kelemahan skuad Garuda. Dia bahkan menegaskan bahwa timnya siap mencuri kemenangan saat bermain di kandang nanti. Mereka akan memaksimalkan peluang yang ada demi menciptakan gol. Kami punya banyak waktu dalam sepak bola. Karena yang terpenting itu kami tahu kekuatan kami dan kelemahan Indonesia. Kami akan selalu mencoba memanfaatkannya untuk meraih kemenangan, kata Mario Rivera. Tetapi sejujurnya dalam kenyataannya kami punya tim yang lebih baik dari Brunei. Saya berharap Brunei dapat menunjukkan upaya yang lebih baik lagi di laga kedua. Pengakuan Erick Thohir soal Dimas Derajat tampil lebih moncer dari Lionel Messi dan Neymar. Pengakuan Erick Thohir soal Dimas Derajat tampil lebih moncer dari Lionel Messi dan Neymar menarik untuk diulas. Pemain berusia 26 tahun ini baru saja mencatatkan rekor sebagai top skor kualifikasi Piala Dunia 2026. Menariknya, Dimas Derajat berhasil unggul dari peraih bola emas Piala Dunia 2022 Lionel Messi dan bintang timnas Brasil Neymar Jr. dengan mencatatkan 3 gol di ajang kualifikasi tersebut. Sementara kedua pemain dunia tersebut masing-masing mencatatkan 1 dan 2 gol. Soal Dimas Derajat yang tampil lebih moncer dari Lionel Messi dan Neymar, Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI sangat senang. Ia berharap penyerang Persikabo 1973 itu bisa terus tampil konsisten. Target terbesar Sandy Walsh di leg kedua Timnas Indonesia versus Timnas Brunei Darussalam. Target terbesar Sandy Walsh di leg kedua Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam menarik untuk diulas. Pasalnya, target yang dipasang gelandang KV Mechelen itu bukanlah sebuah target individu, melainkan bersama untuk Timnas Indonesia. Kendati demikian, skuad Garuda tidak boleh meremehkan Timnas Brunei Darussalam. Bagaimanapun segala hal bisa terjadi dalam 90 menit permainan sepak bola. Salah satu penggawa Timnas Indonesia, Sandy Walsh, juga sepakat akan hal tersebut. Pemain keturunan Indonesia Belanda itu mengaku enggan untuk memberikan kepercayaan diri kepada lawan di laga leg kedua nanti. Rafael Struijk masih diragukan tampil pada laga Brunei Darussalam versus Timnas Indonesia. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto menyebut Rafael Struijk masih diragukan tampil pada laga leg II kontra Timnas Brunei Darussalam. Kondisi sang pemain masih akan dipantau hingga latihan terakhir. Sebagaimana diketahui, Struijk mengalami cedera ringan dan harus absen kala Timnas Indonesia pesta 6 gol ke gawang Brunei Darussalam di leg pertama. Shin Tae-yong tantang Brunei Darussalam kasih perlawanan lebih sengit ke Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memuji upaya Timnas Brunei Darussalam memberi perlawanan pada laga leg 1 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini ia menantang lawan untuk memberikan upaya yang lebih sengit untuk pertandingan leg 2. Jelang laga leg II, Shin memuji upaya Brunei Darussalam di leg pertama, tetapi masih ada yang mengganjal.